Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS SMA Pondok Pesantren Renata Tutulah. Di sini kami akan berpresentasi mapel geografi yang dibimbing oleh Ibu Sulastri yang berjudul Karakteristik Imigran Berasal dari Madura. Kondisi sosial budaya masyarakat Madura. Masyarakat Madura pada umumnya memiliki latar belakang agraris, kurang lebih 90% penduduknya hidup terpencar-pencar di kampung-kampung, duku-duku, desa-desa, dan kelompok-kelompok perumahan petani. Desa dalam arahan pengelompokan pekarangan yang merupakan kesatuan geografis menurut imbangannya kurang terdapat di Madura. Desa dalam artian yang demikian hanya terdapat di sepanjang pantai, di pusat-pusat persimpangan jalan yang penting, dan di daerah yang didahului adalah tanah milik raja. Biasanya desa-desa demikian itu terkecuali desa-desa di daerah tanah milik raja bukan merupakan daerah pertanian. Mata pencarian penduduk desa tersebut pada pokoknya terdiri dari pertanian, perdagangan, dan perikanan. Unit sosial di Madura bahkan hingga kini adalah pekarangan atau kelompok satu kehidupan unit sosial Madura. Contoh tanian lejeng termasuk pekarangan besar dari rumah-rumah yang dibuat belajar dua atau lebih berhadap-hadapan satu dengan lainnya. Tanian adalah antara atau jarak halaman dengan rumah, sedangkan pekarangan yang memanjang disebut lenjeng. Karenanya unit itu dinamakan tanian lenjeng. Kelompok yang tinggal di situ merupakan satu kelompok genealogis. Pasangan yang sudah menikah diharuskan tinggal di tanian lenjeng bersama dengan orang tua pihak perempuan atau salah satu rumah yang khusus dibangun oleh mereka. Desa-desa di Madura sulit dikenali batas-batas perpisahannya, hingga adanya batas-batas itu menudahkan pemerintahan untuk mengubah atau meteokrasi administrasi desa karena tidak ada penentangan dari penduduk. Akan tetapi, tampaknya di antara generasi muda terdapat kecenderungan untuk bermukim di tempat lain. Kadang-kadang setelah beberapa bulan tinggal di rumah atau halaman orang tua atau mertua. Selain itu, dapat dilihat bahwa di antara generasi tua sering terjadi perpindahan ke tempat lain setelah terjadi suatu konflik 10. Bagi orang Madura adalah paseko, ringkasan secara etika apabila menerima tamu laki-laki di ruang tamu, kecuali orang-orang yang masih mempunyai ikatan kekerabatan. Setiap tamu laki-laki apabila bertemu di suatu rumah hanya akan dipersilakan dan diterima pada bangunan langgar, bukan di ruang tamu. Jika tamu datang bersama istri, maka hanya istrilah yang dapat diperkenankan masuk ke dalam rumah. Di tempat ini, dia akan diterima oleh istri atau kerabat perempuan tuan rumah. Apabila kebetulan tuan rumah laki-laki sedang tidak ada di rumah dan hanya istri dan anggota keluarga perempuan yang ada, maka setiap tamu laki-laki yang datang hanya disambut dari balik ruangan tanpa menampakkan diri dan menanyakan apa keperluannya. Setelah itu, si tamu harus segera pulang dan tidak memaksakan diri menunggu hingga kedatangan tuan rumah. Di sini kaum perempuan sudah diadaptasi untuk senantiasa terlindungi dari segala bentuk perbuatan pelecehan seksual. Dengan demikian, seorang laki-laki harus menunjukkan kemampuannya dalam menjaga dan membela kehormatan para wanita keluarganya. Wanita harus dijaga oleh kaum lelaki, ring bini pria kudu ejaga. Kondisi dan situasi rumah perkarangan Tayan Lanceng memberikan kesan istri di dapur dan posisi kandang sapinya mudah diawasi. Dengan adanya pola pemukiman tanian lanjang dan struktur bangunan, catatan beberapa dokumen rumah tradisional pada umumnya secara kultural memberikan prioritas serta proteksi khusus terhadap kaum perempuan sehingga akan selalu merasa aman dalam lingkungan sosial budaya Madura. Hal itu terjadi karena penduduk yang melakukan perpindahan haruslah percaya bahwa wilayah yang akan dituju tersebut telah mereka kenal. Maka kegiatan migrasi nyaris tidak mungkin dilakukan kecuali dengan adanya terlebih dahulu interaksi sosial antara wilayah asal dengan wilayah tujuan. Jika diperhatikan dengan seksama, kedekatan geografis antara Pulau Madura dengan Pulau Jawa yang hanya dibatasi sebuah selat sepi telah mendorong integrasi yang lebih intensif.
Integrasi ini pada perkembangan melahirkan sebuah wilayah yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan politik. Hubungan antara wilayah satu dengan yang lain terjadi karena ketergantungan dalam hubungan simbiosis yang menguntungkan. Misalnya nampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari penduduk Madura yang ditandakan dari wilayah luar, serupa pula dengan migrasi yang dilakukan etnis. Maka diawali dengan interaksi terlebih dahulu dengan wilayah di luar pulau mereka. Catatan yang ada memberitahukan kepada kita bahwa interaksi etnis Madura khususnya dengan pulau di sekitar telah berlangsung yang lebih awal. Kejadian munculnya kerajaan Singasari hingga peristiwa melahirkan Iri Wijaya ke Sumenep. Satu, kedekatan geografis ini kemudian menjadi salah satu faktor penting untuk mempengaruhi peningkatan hubungan Singasari dan Sumenep, sehingga akan mendorong integritas wilayah Madura dengan daerah sekitarnya. Ini terjadi karena kepentingan ini lantas tersalurkan dalam bentuk yang berbeda, yaitu manfaat etnis Madura sebagai salah satu ujung tombak ekspansi VOC yang diatur dalam Konteks Verkalir 2. Situasi ini terutama ada abad. Beberapa kasus ini dapat kita amati. Ekspedisi militer Trujaya sewaktu menyerang ibu kota Mataram Pilet. Ada pula peranan yang dilakukan oleh pasukan Madura di bawah pemerintahan Pangeran Cakraningrat untuk memandangkan pemberontakan orang Cina di Kartasura pada tahun 1741 maupun dalam membantu kompeni untuk mengarangi Belambangan pada sekitar tahun 1767. Selain ditentukan oleh faktor politik, faktor ekonomi yang disebabkan ramainya perdagangan juga menjadi faktor lain yang turut mempengaruhi semakin intensif antara etnis Madura dengan lingkungan luar. Meskipun sebatas geografi lokal, namun menjadi awal yang penting khususnya saat memasuki akhir abad 19 dan awal abad 20. Saat terjadi perubahan besar dan turut mempengaruhi etnis Madura. Berkembangnya perdagangan tersebut juga berdampak pada etnis Madura untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, khususnya melalui perdagangan garam dan perikanan. Catatan beberapa dokumen memberikan informasi kepada kita bahwa garam merupakan salah satu komoditas adalah dari Madura, yang wilayah perdagangan cukup luas. Misalnya di sekitar Selat Madura, perdagangan yang terjadi antara wilayah Madura dengan daerah Surabaya. Hubungan perdagangan ini tidak saja menjadi jembatan penghubung antara wilayah Madura dengan wilayah lain melalui kegiatan perdagangan garam semata, karena wilayah etnis Tionghoa yang berada di Indonesia bukan berasal dari satu kelompok saja, tetapi terdiri dari berbagai suku bangsa dari dua provinsi di negara Tionghoa, yaitu Hokkien dan Guangdong. Daerah ini merupakan daerah yang sangat penting di dalam perdagangan orang Tionghoa. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang sangat keren, tahan uji dan rajin sehingga segala perbuatannya memiliki kekhasan dibandingkan dengan Tionghoa keturunan. Ada orang Tionghoa keturunan menilai tradisi Tionghoa yang berasal dari nenek moyang telah meluntur, sehingga dalam hal tertentu segala aspek terjangkaunya kurang menonjol khasnya sebagai orang Tionghoa. Namun demikian pada saat-saat tertentu khasnya sebagai orang Tionghoa masih tampak juga, meskipun di antara dua kelompok etnis Tionghoa ini adanya berbeda. Tetapi keduanya memiliki akar yang sama yang dapat dibedakan dengan keduanya setempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa etnis Tionghoa adalah seseorang yang berasal dari negara Tionghoa yang tinggal di Indonesia, baik dari kelompok Tionghoa Totok maupun Tionghoa keturunan. Kesimpulan, karakteristik imigran berasal dari Madura yaitu masyarakat Madura sebagai
Indonesia mempunyai suatu sistem adat yang unik dan khas jika dibandingkan dengan etnis yang lain. Jika mengamati etnis Madura secara umum, menggambarkan keunikan yang kita dapatkan berupa karakter, temperamental, dan aksen bicara yang khas. Kurang lebih 90% penduduknya hidup. Tujuan kami di sini ingin menyelesaikan tugas geografi semester pertama dari Ibu Sulastri, dan sarannya makalah ini, jadi saran kita, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang dipersiapkan dirinya sejak hari ini dan memberikan dukungan satu sama lain supaya kita terlihat lebih semangat dan maju dalam berpartisipasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.